Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Let's go! Chapter 411. Dipaksa pergi. Menabrak. Ketika teriakan Lindong yang berisi niat membunuh sedingin es terdengar, di atas tembok kota, lingkungan Lin Langtian langsung menjadi kosong. Beberapa orang yang awalnya tersebar bergegas pergi seolah-olah mereka telah menemui wabah. Dari kelihatannya, dendam antara Lindong dan yang terakhir tidak kecil, dan setelah menyaksikan pertempuran besar sebelumnya, mereka tahu bahwa yang terbaik adalah menjaga jarak dari musuh Lindong. Atau yang lain, akan terlambat untuk menangis ketika mereka terjebak dalam gempa susulan. Trio Moling juga tercengang, namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu tentang dendam antara Lindong dan Lin Langtian. Selain itu, tindakan Lin Langtian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia berencana menonton Lindong dibunuh. Mengingat karakter yang terakhir, dia sama sekali tidak akan membiarkan Lin Langtian pergi begitu saja. Meskipun mereka semua dari Kekaisaran Yan besar, dan Lindong dan Lin Langtian keduanya dianggap sebagai sahabat, hati mereka tidak diragukan lagi condong ke arah Lindong. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk berbicara atau menghentikan Lindong. Karena, antara Lindong dan Lin Langtian, mereka sudah memilih yang pertama. Menanggapi lingkungannya yang sekarang kosong di atas tembok kota, sudut mata Lin Langtian tanpa sadar berkedut sejenak. Segera setelah itu, matanya yang dingin menatap Lindong saat dia berkata dengan tidak menyenangkan, "Saat ini kamu mungkin sudah mencapai batasmu. Bunuh aku? Kamu pasti sedang bermimpi." Setelah mendengar ini, cibiran melintas di mata Lindong saat dia menjawab, "Jika Anda ingin menunggu sampai saya menghabiskan semua energi saya khawatir itu akan menjadi sangat sulit." Saat suaranya memudar, dengan pemikiran dari Lindong, kekuatan melahap tirani meledak dari tubuhnya. Yuan Power di sekitarnya segera melonjak dan bergegas, tanpa henti menembus ke dalam tubuh Lindong. Ketika kekuatan Yuan memasuki tubuh Lindong, mereka langsung dilahap dan disempurnakan, berubah menjadi kekuatan Yuan yang kuat yang mengalir di anggota tubuh dan tulangnya. Segera, kekuatan Yuan yang telah dia konsumsi dalam pertempuran besar sebelumnya mulai pulih dengan cepat. Dengan simbol leluhur yang melahap, selama Lindong memiliki ketabahan mental yang cukup, dia praktis adalah mesin pertempuran yang tidak tahu arti istirahat. Menunggu kekuatan Yuannya habis karena pertempuran tidak akan semudah itu. Gelombang Yuan Power tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong, sementara auranya sekali lagi naik di bawah banyak tatapan heran. Meskipun dia tidak akan mencapai puncaknya untuk sementara waktu, dia sudah pulih ke keadaan normal. Kekuatan pemulihan yang menakutkan. Setelah melihat adegan ini, beberapa orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Tingkat pemulihan yang mengerikan itu dikombinasikan dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa itu. Tidak heran tahap manifestasi tingkat lanjut Lindong memiliki kekuatan untuk membunuh seorang praktisi manifestasi puncak. Di atas tembok kota, Lin Langtian juga merasakan aura Lindong dengan cepat pulih dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat suram. Rencananya gagal sekali lagi. "Lin Langtian, pergi ke sini untuk mati." Mata Lindong sedingin es. Tidak memberi Lin Langtian waktu, tangan Lindong mengepal saat Yuan Power yang kuat mengembun menjadi platform emas yang mempesona sebelum dengan kejam terbang menuju Lin Langtian. Ketika dia melihat serangan Lindong, mata Lin Langtian juga menjadi dingin. Sosoknya bergerak saat dia terbang keluar dari tembok kota. Tinju terbang keluar sebagai kekuatan ganas meniup kembali platform emas. Setelah melihat Lin Langtian terbang keluar, sosok Lindong juga bergerak, langkah pengembara langit kemurnian tertinggi di kakinya saat ia berubah menjadi kepulan asap hijau yang bercampur dengan serangan yang kuat dan menyerang Lin Langtian seperti hujan deras. Bang bang bang. Saat dia menatap Lindong yang menyerang, Lin Langtian menggertakkan giginya dan mengeluarkan semua kekuatan Yuan di tubuhnya. Sosoknya menyerbu ke depan dan langsung bentrok dengan Lindong. Tinju dan telapak tangan bertemu, berubah menjadi bayangan setelah bunyi gedebuk meletus di langit.
Dua sosok di udara telah bertarung lebih dari selusin putaran dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan memudar dari batu api saat gelombang-gelombang kejut kekuatan Yuan yang mengamuk menyapu keluar. Setiap tatapan terkunci ke udara. Pertarungan antara keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda kebuntuan. Di bawah serangan deras Lindong, meskipun Lin Langtian mencoba yang terbaik untuk bersaing, dia masih dipukul mundur sedikit demi sedikit, benar-benar ditekan oleh Lindong. Yang lain sama sekali tidak menganggap ini tak terduga. Sebelumnya, Lindong telah menghadapi 8 praktisi Saint Light Empire sendirian, dan bahkan membunuh mereka semua pada akhirnya. Pencapaian seperti itu sudah cukup untuk disebut menakutkan. Lin Langtian hanya pada tahap manifestasi lanjutan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Lindong dalam pertempuran langsung? Bang! Di udara, tinju Lindong seberat gunung saat mereka menabrak lengan Lin Langtian yang disilangkan. Sebuah kekuatan ganas meledak, langsung meniup Lin Langtian 100 meter ke belakang dengan satu pukulan sebelum dia tersandung sedikit dan menstabilkan sosoknya yang menyedihkan. Saya bisa memaksa Anda ke keadaan seperti itu ketika saya berada di setengah langkah menuju tahap manifestasi. Sekarang saya telah mencapai tahap manifestasi lanjutan, tingkat kultivasi yang sama dengan Anda. Anda masih mencoba melawan saya dengan sia-sia. Setelah menerbangkan Lin Langtian dengan satu pukulan, Lindong hanya bisa mencibir. Setelah mengalami banyak pelatihan pahit, kekuatan Lindong saat ini di permukaan sudah tidak lebih lemah dari Lin Langtian, apalagi, kekuatan pertempurannya jauh melampaui yang terakhir. Oleh karena itu, keinginan terakhir untuk melawannya tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk. Panggil roh Yuan ke dalam tubuhmu, kalau tidak, malam ini kemungkinan besar akan menjadi pemakamanmu. Saat teriakan dinginnya memudar, Lindong mengangkat telapak tangannya dan cahaya hitam melesat keluar. Itu tumbuh melawan angin, berubah menjadi puncak gunung raksasa yang melayang di langit di atas Lin Langtian. Desir. Begitu puncak penjara berat muncul, lingkaran cahaya hitam melesat ke bawah dan menyelimuti Lin Langtian. Di bawah cahaya hitam, Lin Langtian segera merasakan tubuhnya tenggelam seolah-olah dia berada di rawa, sementara tubuhnya yang semula gesit juga mulai melambat. Ketika sosok Lin Langtian menjadi lebih lambat, Lindong melambaikan tangannya sekali lagi. Sebuah lubang hitam yang terbuat dari Devouring Power melesat keluar dan muncul di bawah Lin Langtian saat Devouring Force yang kuat meletus. Ketika Devouring Force meletus, Lin Langtian tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya mulai tenggelam ke bawah. Tidak peduli bagaimana dia mendesak Yuan Power-nya untuk berjuang, itu tidak berguna. Puncak penjara berat di langit dan lubang hitam di bawah dengan sempurna membentuk penjara yang aneh. Di dalam penjara ini, gravitasi dan kekuatan Devouring yang memancar praktis menyebabkan kekuatan pertempuran Lin Langtian turun menjadi 0. Dengan kombinasi aneh dari puncak penjara berat dan lubang hitam, Lin Langtian sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa rasa hormat, Lindong mengulurkan tangannya saat tombak tulang buaya surgawi muncul. Tombak itu tersentak, langsung berubah menjadi kilatan es yang tak tertandingi yang melesat ke arah Lin Langtian yang saat ini tidak mampu bergerak. Kekuatan tombak tulang buaya surgawi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh praktisi tahap manifestasi puncak. Jika dia tertusuk, Lin Langtian akan langsung tercabik-cabik. Lin Langtian jelas memahami ini. Segera, kengerian muncul di matanya saat dia buru-buru mendesak Yuan Power-nya. Namun, di penjara ini, sirkulasi dan pengumpulan Yuan Power menjadi jauh lebih lambat. Desir. Sementara Lin Langtian berjuang untuk melawan, tombak tulang buaya surgawi sudah tiba dengan kecepatan kilat. Ketika aura dingin yang kuat masih berjarak beberapa puluh kaki darinya, pakaian di dadanya sudah terkoyak. Tuan Mu. Pada saat hidup atau mati ini, Lin Langtian akhirnya tidak bisa lagi melakukan apa-apa, dan raungan tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Berdengung. Saat raungan Lin Langtian bergema, cahaya abu-abu gelap tiba-tiba meledak dari tubuh Lin Langtian. Cahaya abu-abu gelap berkumpul di permukaan tubuh Lin Langtian, samar-samar membentuk sosok buram. Dentang. Ketika sosok buram itu muncul, ia mengangkat tangannya saat kilatan abu-abu yang kuat keluar dari ujung jarinya, merobek penjara sebelum menabrak tombak tulang buaya surgawi, menyebabkannya dibelokkan ke belakang.
akhirnya keluar. Saat ia menatap sosok kabur menyelimuti Lin Langtian, mata Lindong menjadi dingin. Tuan MU, bunuh dia. Lin Langtian dengan marah melolong. Dia telah jatuh ke keadaan yang menyedihkan di tangan Lindong, sesuatu yang terlalu memalukan baginya. Orang harus tahu bahwa Lindong pernah menjadi semut di mata Lin Langtian. Pada saat itu, dia bahkan tidak peduli untuk membunuh Lindong, karena dia percaya bahwa Lindong bahkan tidak pantas mendapatkan hak seperti itu. Tentu saja, pemikiran ini sekarang telah berubah menjadi penyesalan tanpa akhir. Lin Langtian telah menggertakkan giginya dan berpikir berkali-kali, jika dia bisa kembali ke waktu itu, dia akan menghancurkan Lindong sampai mati dengan satu tamparan di makam tua. Namun, meskipun dia menyesal, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Semut di matanya sekarang telah menjadi eksistensi yang memiliki kendali atas hidup atau matinya. Saat ini dia perlu melihat ke hal yang pernah menjadi semut ini. Kamu sekarang bukan lagi lawannya, pergi. Namun, sebagai tanggapan atas lolongan Lin Langtian, sosok buram itu menatap Lindong dalam-dalam dan menyatakan dengan suara rendah sebelum meraih Lin Langtian, dengan paksa menghancurkan penjara gravitasi saat sosok mereka dengan cepat mundur. Tuan MU ini memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasinya. Dalam tubuh Lindong adalah keberadaan yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, tidak mungkin dia membunuh Lindong. Karena begitu, mengapa membuang-buang energi? Ketika dia mendengar kata-kata guru MU, tubuh Lin Langtian mulai bergetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa hari akan tiba di mana dia akan dipaksa ke keadaan yang menyedihkan oleh Lindong. Rencana untuk pergi. Apakah Anda pikir itu akan sangat mudah? Setelah melihat bahwa Tuan MU ingin pergi, mata Lindong menjadi gelap. Jarinya teracung di udara saat jari raksasa yang terbuat dari Yuan Power sekali lagi muncul dan dengan kejam menembak ke arah Lin Langtian. Namun, tepat saat jari raksasa itu hendak mengenai Lin Langtian, sosok buram itu menggeliat dengan cara yang aneh sebelum muncul di udara beberapa kaki jauhnya seolah-olah telah berteleportasi, menghindari serangan jari raksasa dalam prosesnya. Lindong, kamu memang sangat mengejutkan. Namun, Anda tidak bisa menahan saya di sini. Bahkan keberadaan di tubuhmu tidak memiliki kemampuan. Ketika kita bertemu berikutnya, itu mungkin akan menjadi malapetaka bagimu. Anda sebaiknya menghargai waktu yang Anda miliki sekarang, haha. Sosok buram itu melintas dan menghilang ke langit malam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sementara tawanya yang keras bergema di udara. Ekspresi Lindong sedingin es saat dia menatap ke arah di mana sosok buram itu memudar bersama Lin Langtian, tapi tidak marah. Dia tahu bahwa roh Yuan ini sangat kuat. Meskipun Lindong tidak takut untuk bertarung karena kartu yang dia miliki, jika roh ingin melarikan diri, bahkan jika dia bergabung secara paksa dengan Little Marten plus Blood Soul Puppet, akan sulit untuk membunuh mereka. Tindakannya hanya dimaksudkan untuk mengusir Lin Langtian. Tinju Lindong perlahan mengepal saat ia bergumam dengan suara rendah, namun, ketika kita bertemu berikutnya, mungkin Anda tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah. Chapter 412. Memeriksa panen. Di bawah kegelapan malam, bagian luar kota akhirnya secara bertahap menjadi sunyi, namun, mayat binatang buas dan jurang yang menutupi tanah mengingatkan semua orang tentang pertempuran putus asa yang telah meletus di tempat ini. Sosok Lindong perlahan turun dari udara. Meskipun dia telah melalui pertempuran yang hebat, cahaya terang masih berkedip di matanya, menunjukkan bahwa dia tidak lelah sedikit pun. Adegan ini menyebabkan trio Moling menjadi agak takut. Daya tahan pertempuran yang begitu kuat, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak dapat dibandingkan. Saudara Lindong, apa yang baru saja menyelamatkan Lin Langtian? Molong membuka mulutnya untuk bertanya. Dia sebelumnya jelas melihat Lin Langtian yang benar-benar ditekan oleh Lindong, namun, sosok kabur telah muncul pada saat terakhir, membubarkan serangan Lindong dan menyelamatkan Lin Langtian. Lin Langtian juga memiliki beberapa kartu truf. Membunuhnya tidak mudah, tetapi ketika kita bertemu berikutnya, bahkan benda itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Lindong menjawab dengan suara dingin yang dingin. Moling diam-diam menganggukkan kepalanya.
Segera setelah itu, dia melirik tempat di mana Li Sheng dan 7 lainnya telah berubah menjadi kabut berdarah sebelum berbicara dengan suara rendah. Saudara Lindong, sebelum Li Sheng dan yang lainnya meninggal, mereka menyebutkan seorang senior dalam hal ini. Medan perang kuno. Karena orang itu bisa sangat dihormati oleh mereka, dia seharusnya lebih kuat dari Li Sheng. Dia mungkin sudah mencapai setengah langkah menuju tahap nirvana. Jika dia mengetahui bahwa anggota Saint Light Empire semuanya telah mati di tanganmu, dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Lindong mengangguk. Dia juga tidak menyangka bahwa Li Sheng sebenarnya bukan anggota terkuat dari Saint Light Empire. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa berbelas kasih dalam skenario semacam itu. Mengingat karakter Li Sheng dan yang lainnya, jika Lindong membiarkan mereka bertahan hidup, tidak ada keraguan bahwa mereka akan terus-menerus menemukan masalah bagi Lindong. Karena begitu, pertama-tama mari kita bertanya tentang senior dari Saint Light Empire. Sekarang setelah Anda mengalahkan anggota Saint Light Empire, mereka seharusnya bukan orang yang berani mengajukan keberatan terhadap Anda di titik pertemuan ini. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi. Adapun tindak lanjut, kita bisa mendiskusikannya setelah kita mengumpulkan informasi yang cukup. Bagaimana kedengarannya? Mo Ling bergumam. Tentu. Lindong merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia awalnya berencana untuk berkultivasi ke tahap manifestasi lanjutan sebelum pergi sendirian, tetapi dia tidak mengantisipasi peristiwa yang tidak terduga ini. Karena dia telah membunuh semua anggota Saint Light Empire, yang disebut senior tidak akan melepaskannya. Jika dia pergi sekarang, tidak diragukan lagi akan membawa masalah besar bagi Mo Ling dan yang lainnya. Sebelumnya, trio Mo Ling telah memilih untuk berdiri di sisinya dalam menghadapi tekanan besar dari Saint Light Empire. Tindakan ini secara alami memenangkan persahabatan Lindong. Tidak peduli apa, ketiganya sekarang dianggap sebagai teman. Dengan demikian, dia untuk sementara tidak dapat pergi sendirian. Ketika dia melihat Lindong setuju, Mo Ling terkekeh. Kelompok kecil 4 pria mereka sekarang menunjukkan tanda-tanda Lindong menjadi pemimpin mereka. Mereka berempat bertukar pandang dan tidak berlama-lama lagi di luar tembok kota. Sosok mereka bergerak saat mereka terbang ke tembok kota di bawah banyak tatapan menakutkan. Lindong berdiri di atas tembok kota dan menyaksikan tatapan ketakutan dari sekeliling, tetapi tidak menunjukkan indikasi senang dengan dirinya sendiri. Matanya mengamati area itu saat suara acuh tak acuh terdengar di telinga semua orang. Titik berkumpul ini awalnya adalah tempat kebebasan, yang secara paksa dan sengaja diambil alih oleh Saint Light Empire. Sekarang setelah mereka semua mati, tempat ini sekali lagi akan mendapatkan kembali kebebasannya. Jika Anda suka maka tinggal, jika tidak maka pergi. Kalian semua tidak perlu lagi membayar pajak. Apa yang disebut pajak secara alami dikaitkan dengan Saint Light Empire. Mereka sepenuhnya memperlakukan orang-orang ini sebagai budak pil untuk menyempurnakan pil nirvana. Lindong benar-benar membenci hal semacam ini dan tidak peduli dengan keuntungan semacam ini. Bahkan jika itu sangat melimpah, dia masih akan menganggapnya menghina. Tidaklah salah untuk bersikap tanpa ampun terhadap musuh seseorang, tetapi jika seseorang memperlakukan orang lain yang tidak memiliki dendam dengannya dengan cara yang sama, itu berarti dia menjadi sedikit gila. Terbukti, Lindong belum mencapai tahap ini. Ketika para praktisi dari berbagai kerajaan di atas tembok kota mendengar kata-kata ini, mereka pertama kali tercengang, sebelum ekspresi emosional terungkap di mata mereka. Sebagian besar dari mereka berasal dari beberapa kerajaan yang lebih kecil yang beberapa di antaranya bahkan lebih lemah dari kerajaan yang besar. Mereka tidak berani begitu saja meninggalkan tempat berkumpul karena dengan kekuatan mereka, jika mereka bertemu dengan sekelompok binatang iblis di malam hari, kemungkinan besar akan menjadi bencana. Karenanya, mereka hanya bisa tinggal di tempat ini. Sebelumnya, mereka harus membayar pajak pil nirvana setiap hari kepada Li Sheng dan yang lainnya. Bagi orang-orang ini yang awalnya tidak dapat memurnikan banyak pil nirvana, ini adalah beban yang sangat besar. Namun, karena ketakutan mereka terhadap Li Sheng dan kekuatan yang lain, mereka tidak berani memberontak.
Sekarang Lindong telah menghapus pajak, tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan yang sangat membahagiakan bagi mereka. Di atas tembok kota, bisikan gembira menyebar. Tatapan yang awalnya melihat ke arah Lindong dengan rasa takut samar mulai berubah menjadi semacam rasa hormat, tidak lagi hanya ketakutan murni kekuatan Lindong. Kadang-kadang, kekuasaan tidak dapat benar-benar menundukkan hati rakyat. Namun, Lindong tidak peduli dengan perubahan menit di mata mereka. Setelah dia mengatakan bagiannya, dia melambaikan lengan bajunya saat api kecil melompat masuk. Sosoknya bergerak, langsung menuju ke menara batu pusat yang awalnya merupakan tempat budidaya Li Sheng. Namun, sekarang Li Sheng telah kehilangan nyawanya di tangan Lindong, tempat budidaya pusat ini secara alami milik Lindong. Sehubungan dengan tindakan Lindong, memang tidak ada yang keberatan. Ini adalah normal setelah semua. Sosok Lindong mendarat di menara batu sebelum dia perlahan duduk. Di sini, dia bisa memandang rendah tempat manapun di kota, yang memang memberinya perasaan memegang kendali. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum diceraikan oleh Lindong. Dia menarik napas dalam-dalam saat cahaya terang di matanya perlahan menghilang. Pertempuran hebat malam ini agak intens dan dia tidak pernah membayangkan bahwa jari kelima dari jari surgawi yang terpenjara desolate akan sangat kuat. Hanya setengah jari dapat dengan mudah mengalahkan kekuatan gabungan dari 7 tahap manifestasi tingkat lanjut dan 1 praktisi tahap manifestasi puncak. Selanjutnya, Lindong juga jelas mengerti bahwa ini bukan langkah terkuat Great Desolate memenjarakan jari surgawi. Jika dia mampu menampilkan jari sepenuhnya, Lindong percaya bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan melawan praktisi panggung nirvana yang setengah langkah. Sik, hanya setengah jari telah menyebabkan ujung jarimu terbelah, jika kamu memaksanya, kamu pasti akan dilahap oleh kekuatan mengamuk itu. Pada saat itu, tidak perlu bagi orang lain untuk mengalahkan Anda karena Anda sudah menghancurkan diri sendiri. Saat pikiran ini melintas di kepala Lindong, suara Little Marten terdengar di benaknya. Lindong terkekeh dan tidak menyangkalnya. Mengubah topik, dia berkata, sayang sekali kami tidak mengurus Lin Langtian. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu masih memiliki perlindungan roh Yuan di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan kita, jika dia bertekad untuk membawa Lin Langtian dan melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Little Marten muncul dari bahu Lindong saat menjawab. Lindong mengangguk. Tidak peduli apa, dia setidaknya mengusir karakter menyebalkan itu. Ketika mereka bertemu berikutnya, mengingat kekuatan Lindong, dia tidak perlu lagi takut pada roh Yuan yang misterius. Jika ada kesempatan, dia akan langsung mengurus Lin Langtian dan roh Yuan yang misterius. Tatapan Lindong berkedip beberapa saat sebelum perlahan berhenti. Tangannya terulur saat 8 tas Qiankun muncul di dalamnya. Ini adalah barang-barang yang ditinggalkan Li Sheng dan yang lainnya dan juga rampasan perang Lindong. Lindong saat ini praktis bangkrut. Setelah semalam melahap kristal iblis, pil nirvana yang dia miliki hanya berjumlah 3.000. Jumlah ini tidak diragukan lagi mirip dengan setetes air di lautan sehubungan dengan kebutuhan Lindong. Lindong pertama kali memeriksa 7 tas Qiankun, tetapi panennya tidak sebanyak yang dia harapkan. Secara total, hanya ada sekitar 3.000 pil nirvana di dalamnya, praktis membuat mereka lebih miskin dari dirinya sendiri. Menanggapi ini, Lindong juga sedikit terdiam. Bagaimanapun, orang-orang ini berasal dari Saint Light Empire, maka dia tidak berpikir bahwa mereka akan begitu menyedihkan. Mungkin, dia sudah lupa betapa berharganya pil nirvana. Saat dia dengan seenaknya menyimpan 3.000 pil nirvana, Lindong mengarahkan pandangannya ke tas Qiankun terakhir milik Li Sheng. Orang ini kemungkinan dianggap sebagai orang nomor 2 di Saint Light Empire, dan berada di urutan kedua setelah senior, yang belum pernah terlihat. Sangat mungkin bahwa timbunannya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Saat ia memegang tas Qiankun, energi mental Lindong dengan cepat masuk. Segera setelah itu, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Benar saja, koleksi Li Sheng jauh melebihi yang lainnya. Hanya jumlah pil nirvana saja di tasnya hampir 6.000. Ini adalah jumlah yang benar-benar besar.
Jika Lindong harus mendapatkan jumlah seperti itu melalui pemurnian, itu akan memakan waktu minimal beberapa bulan. Menambahkan 6.000 pil ini, saya sekarang memiliki 10.000 pil Nirvana. Sayang sekali aku masih kekurangan 20.000 untuk memurnikan Blood Soul Puppet. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Lindong tidak bisa menahan tawa pahit sebelum menghela nafas pelan. Tidak peduli apa, dia perlu memikirkan beberapa cara untuk dengan cepat mendapatkan sisa 20.000 pil Nirvana. Karena dia telah membunuh anggota Synthlight Empire, tidak ada yang bisa memperkirakan kapan, senior, mereka akan datang untuk mengambil darahnya. Jika dia mampu memurnikan Blood Soul Puppet dan mendapatkan kendali penuh atasnya, dia tidak akan lagi takut bahkan pada praktisi Nirvana yang setengah langkah. Setelah menyimpan 6.000 pil Nirvana, Lindong menjentikkan pergelangan tangannya saat sebuah drum yang dibungkus cahaya muncul di tangannya yang terus-menerus memancarkan gelombang energi yang kuat. Drum ringan ini adalah harta karun jiwa duniawi yang sebelumnya diungkapkan Li Sheng, drum Saintlight. Lindong bermain-main dengan Saintlight drum sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Gelombang energi dari objek ini menunjukkan bahwa itu memang tidak buruk sama sekali. Koleksi Li Sheng benar-benar sesuatu yang luar biasa. Aku akan menyimpannya. Lindong secara alami tidak punya alasan untuk menyerah pada harta semacam ini dan dia menerimanya tanpa ragu-ragu. Energi mentalnya sekali lagi merogoh tas Qian Kun, dan setelah beberapa lama, benda lain muncul di tangannya. Benda ini adalah patung gajah putih yang terbuat dari batu giok. Lindong menatap gajah putih. Tampaknya ada banyak tulisan naik di dalam gajah putih, yang samar-samar berkumpul untuk membentuk berbagai simbol yang mendalam. Tatapan Lindong terpaku erat pada naskah yang sedang naik daun. Beberapa saat kemudian, perasaan hangat perlahan muncul di matanya saat suara lembut terdengar dari mulutnya. Seni bela diri manifestasi tingkat menengah, Saint Elephant Sky runtuh takleh. Chapter 413. Senior besar Kekaisaran Saintlight. Takler runtuhan langit Saint Elephant. Ini adalah salah satu seni bela diri terbaik di Saintlight Empire dan Lindong secara pribadi telah mengalami kekuatan seni bela diri ini dalam pertempuran sebelumnya dengan Li Sheng. Bahkan jika dia mengeksekusi jari surgawi penjara desolate besar, dia harus mengaktifkan jari keempat untuk mengalahkan lawannya. Dari sini, dapat dilihat bahwa takle penghancur langit Saint Elephant memang sangat kuat. Dari kekuatannya, Saint Elephant Sky runtuh takle benar-benar layak menjadi seni bela diri manifestasi kelas menengah. Bahkan Lin Clan tidak memiliki tingkat seni bela diri seperti itu. Di antara seni bela diri Lin Langtian, hanya tangan Kaisar Universal yang diperolehnya di tablet bela diri manifestasi yang dapat dibandingkan dengan Saint Elephant Sky runtuh takle. Meskipun Lindong sudah memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi yang kuat seperti jari surgawi penjara desolate besar, dia tidak keberatan memiliki seni bela diri lain. Lagi pula, tidak ada yang keberatan memiliki lebih banyak seni bela diri di gudang senjata mereka. Itu karena, semua seni bela diri yang kuat mampu meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Seni bela diri memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kemampuan Lindong untuk bersaing dengan Li Sheng, elit tahap manifestasi puncak, dengan kekuatan tahap manifestasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, ketika Lindong melihat manual pelatihan untuk Saint Elephant Sky runtuh takle di tas Qian Kun Li Sheng, matanya berkobar dengan semangat meskipun disiplin dirinya kaku. Hei, ini bagus sekali, Little Marten tertawa ketika melihat gajah putih yang diukir dari batu giok putih. Rupanya, dia juga memperhatikan kekuatan seni bela diri ini ketika Li Sheng mengeksekusinya sebelumnya. Lindong tersenyum lembut saat dia menggunakan tangannya untuk menggosok giok gajah putih seukuran telapak tangan, yang memiliki keahlian yang sangat indah. Di bawah cahaya, giok gajah tampak berkilau dan tembus cahaya. Karakter misterius melayang di atasnya, memberikan perasaan aneh tentangnya. Sepertinya aku telah mengambil seni bela diri yang kuat karena keberuntungan. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda kesopanan. Dengan sentakan pikirannya, energi mentalnya mulai meluas dan mengalir ke giok gajah putih. Saat ini, satu-satunya seni bela diri manifestasi yang dia miliki adalah jari surgawi penjara desolate besar.
Adapun segel pemisah laut desolate besar, itu hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri manifestasi semu. Oleh karena itu, dia akan menjadi bodoh untuk tidak menerima hadiah yang diberikan dewa seperti itu. Berdengung. Sebagai energi mental Lindong mengalir ke giok gajah putih, suara berdengung aneh dihasilkan dalam giok. Kemudian, kekuatan menjijikkan melonjak keluar dan mengusir energi mental Lindong. Lindong sedikit terkejut dengan kejadian tak terduga dan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ada segel energi mental di giok gajah putih. Namun, segel energi mental seharusnya menghilang secara otomatis setelah Li Sheng mati di tangannya. Jadi, mengapa itu masih menolak energi mentalnya? Saya khawatir segel energi mental di giok gajah putih bukan milik Li Sheng, Little Marten menjelaskan setelah melihat lebih dekat. Itu bukan milik Li Sheng? Lindong mengepalkan tinjunya sedikit dan menatap giok gajah putih bercahaya. Dia kemudian mencibir, tidak peduli siapa yang memiliki segel, aku pasti menjaga takleh penghancur langit Saint Eleven. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, kekuatan devouring yang mendominasi meletus dari telapak tangan Lindong. Jejak kekuatan pemakan mulai berputar di sekitar batu giok gajah putih dan melahap segel energi mental yang tersembunyi terus-menerus. Seolah-olah merasakan kekuatan pemakan, segel energi mental melepaskan gelombang kekuatan menjijikkan yang hebat. Secara tidak jelas, giok gajah putih bergidik dan menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari telapak tangan Lindong. Setelah melihat ini, tatapan dingin menyapu mata Lindong. Rupanya, master merek mental energi itu cukup kuat, mengingat dia mampu memanipulasi giok gajah putih dari jarak yang begitu jauh. Meskipun kegigihan merek mental energi mengejutkan Lindong, kekuatan devouring miliknya terus mengikis batu giok gajah putih. Akhirnya, giok gajah putih yang bergetar mulai stabil dan merek energi mental mulai melemah di bawah erosi yang konstan juga. Aku akan melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Lindong tertawa. Dengan sentakan pikirannya, kekuatan devouring meningkat secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, suara gertakan halus terdengar di dalam giok gajah putih. Seperti ada yang patah. Saat suara gertakan dibuat, perlawanan oleh batu giok gajah putih sepertinya menghilang dalam sekejap. Sepertinya merek energi mental giok gajah putih milik senior besar kerajaan Saint Light, Marten kecil tiba-tiba berkata setelah melihat Lindong menyingkirkan segel energi mental. Lindong mengangguk. Medan perang kuno adalah sebidang tanah yang terisolasi, dan oleh karena itu, jarak antara kekaisaran cahaya suci dan tempat ini sangat panjang. Rupanya, bahkan para elit panggung Nirvana tidak dapat memanipulasi gajah giok putih dari jarak yang begitu jauh. Selanjutnya, Lindong percaya bahwa, bahkan jika Saint Light Empire cukup kuat, mereka tidak mungkin memiliki elit yang melampaui tahap Nirvana. Dengan demikian, Master Segel Energi Mental harus berada di medan perang kuno juga. Oleh karena itu, setelah mengkonfirmasi fakta-fakta ini dengan apa yang dikatakan Li Sheng dan rekan-rekannya, jawabannya sudah jelas. Orang ini cukup mampu, mengingat bahwa ia mampu membuat segel energi mental pantang menyerah di giok gajah putih. Mata Lindong berkedip. Tampaknya, senior besar dari Kekaisaran Cahaya Suci adalah lawan yang tangguh. Berdengung. Sementara mata Lindong berkedip-kedip, giok gajah putih yang awalnya tenang tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya. Sinar cahaya ini mulai terwujud menjadi sosok buram di depan Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat dengan tenang sosok buram itu. Dia tahu itu, sosok ini pastilah gambar energi mental yang disembunyikan oleh senior besar di giok gajah putih. Aku tidak tahu siapa kamu. Mengingat kemampuan Li Sheng dan yang lainnya, mereka tidak berani dan tidak mampu memecahkan segel energi mentalku. Tampaknya takleh penghancur langit Saint Eleven telah jatuh ke tangan orang lain. Jika saya tidak salah, Li Sheng dan yang lainnya seharusnya sudah mati di tangan Anda. Saat gambar itu muncul, itu menatap Lindong dengan apatis dan suara acuh tak acuh keluar darinya. Tidak peduli siapa kamu, siapapun yang membunuh anggota Saint Light Empire mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Anda akan menyesali apa yang telah Anda lakukan. Hargai waktumu sekarang karena pada hari aku menemukanmu, itu akan menjadi hari kematianmu.
Wajah Lindong tetap tenang. Dengan jentikan jari, embusan angin menyapu dan menghancurkan gambar itu. Tampaknya Lindong benar. Merek mental energi memang milik Big Senior dari Saint Light Empire. Sekarang, dia juga harus tahu bahwa Li Sheng dan yang lainnya telah terbunuh. Namun, sehubungan dengan masalah ini, Lindong tidak terlalu khawatir. Meskipun dia memiliki beberapa kesulitan dalam mengalahkan setengah langkah ke elit panggung Nirvana saat ini, kepercayaan dirinya masih melampaui ketakutannya. Selanjutnya, dia memiliki Little Marten dan Blood Soul Puppet. Pada saat yang kritis, dia bahkan bisa membunuh elit panggung Nirvana yang setengah langkah. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, namun sampai hari ini, belum ada yang mampu melakukannya. Karena Anda adalah senior besar kerajaan Saint Light, saya kira koleksi harta Anda harus lebih besar dan lebih kuat daripada milik Li Sheng. Jika aku bisa mengalahkanmu, maka mungkin aku bisa mengumpulkan cukup banyak pil Nirvana untuk membersihkan aura pembunuhan dari Blood Soul Puppet, cibir Lindong dengan suara rendah. Jika yang disebut Big Senior berani datang, Lindong tidak keberatan koleksinya bertambah besar. Di medan perang kuno, Lindong bisa beroperasi dengan batasan apapun. Dia juga tidak takut dengan balas dendam Saint Light Empire terhadapnya. Di tempat ini, para elit tidak punya cara untuk masuk ke sini. Mungkin di masa depan yang jauh, Lindong bahkan tidak akan peduli dengan Saint Light Empire lagi. Setelah merek energi mental di giok gajah putih telah disingkirkan, Lindong tidak mencoba untuk segera mempraktikkan Saint Elephant Sky runtuh takle. Sebaliknya, dia terus menggali ke dalam tas Qiankun Li Sheng. Namun, dia tidak berhasil menemukan harta karun yang memikat hatinya. Sebagian besar item adalah kristal iblis, pil elisir, dan harta karun jiwa bermutu tinggi yang mengandung nirvana ki dalam jumlah rendah. Setelah mencari-cari dengan tergesa-gesa, Lindong kehilangan minat dan membuang semuanya ke dalam tas Qiankun miliknya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai beristirahat untuk merawat kesehatannya setelah pertempuran. Setelah kurang lebih 2 jam istirahat, matanya terbuka perlahan. Menara ini tidak diragukan lagi adalah tempat pelatihan terbaik di kota. Oleh karena itu, Lindong dapat memulihkan kesehatannya dalam waktu singkat. Setelah dia pulih, Lindong membalik telapak tangannya dan giok gajah putih yang indah muncul di tangannya. Dengan jentikan pikirannya, dia menyalurkan energi mentalnya ke dalam batu giok. Kali ini, energi mentalnya tidak menghadapi perlawanan apapun dan mengalir dengan lancar ke giok gajah putih. Berdengung. Sementara energi mental Lindong mengalir ke dalam batu giok, sejumlah besar karakter misterius mengalir terus ke dalam pikiran Lindong. Tidak jelas, auman gajah raksasa bergema di otak Lindong. Seekor gajah besar berkilau berdiri di langit dan mengamuk. Langit dan bumi bergetar sementara gunung-gunung runtuh. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang mengguncang bumi. Lindong duduk diam di menara dengan kedua matanya tertutup rapat. Saat dia memegang giok gajah putih di tangannya, gelombang cahaya mulai menyebar dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat cahaya menyelimuti Lindong, auranya menjadi semakin tenang dan kuat pada saat yang bersamaan. Sementara itu, saat Lindong baru saja akan menguasai Saint Elephant Sky runtuh takle, ada seorang pria berjubah putih, tampak tidak berperasaan berdiri di sebuah menara tinggi di kota besar yang jauh dari titik berkumpul. Ia lalu membuka matanya perlahan. Di matanya, ada gelombang niat membunuh yang begitu dingin hingga bisa membekukan udara. Tidak peduli siapa kamu akan membayar harga untuk membunuh anggota Saint Light Empire. Setelah saya menyelesaikan tujuan saya saat ini, kematian Anda akan tiba. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.